Hai, video ini berisi sejumlah jawaban atas soal-soal yang pernah menjadi bahan ujian akhir semester untuk topik distribusi Poisson, seragam, dan normal. Materi ini tidak memperkenalkan konsep baru dan tidak berpretensi untuk menjadi materi pengajaran pemahaman konsep. Saya Pribadi Stianto. Mari kita kaji ulang satu persatu ketiga distribusi tersebut. Pertama adalah distribusi Poisson. Distribusi Poisson merupakan distribusi teoritis variabel diskret, yaitu untuk menghitung probabilitas sejumlah tertentu frekuensi kejadian. Jadi ini pendekatan teoritis, probabilitas kejadian sebanyak 3, atau paling sedikit 2, atau sebanyak-banyaknya 5, dan sebagainya. Formulanya adalah demikian ini. Dan deviasi standar distribusi ini adalah akar pangkat 2 dari mu-nya. Kemudian distribusi seragam. Merupakan distribusi teoritis variabel random diskret maupun kontinu. Namun di sini hanya digunakan untuk variabel kontinu. Probabilitas pada variabel kontinu hanya dapat dihitung untuk rentang tertentu, bukan untuk sebuah titik tertentu. Cara menghitungnya adalah dengan menghitung luas di bawah kurva dari fungsi probabilitasnya dan luas di bawah kurva untuk interval merupakan selisih dari dua buah fungsi kumulatif, yaitu luas kumulatif sampai dengan batas atas dikurangi luas kumulatif sampai dengan batas bawah. Fungsi probabilitasnya dinyatakan demikian ini, yaitu fungsinya adalah 1 per B minus A untuk X dalam rentang A sampai B dan 0 untuk X selain dalam rentang AB. Distribusi ini mempunyai mu dan expected value atau mu atau expected value sebesar pertengahan AB. Sedangkan deviasi standarnya adalah demikian ini. Selanjutnya adalah distribusi normal. Ini merupakan distribusi teoritis variabel kontinu dengan ciri-ciri sebagai berikut. Pertama adalah bahwa berbentuk seperti lonceng atau bell shape. Kedua adalah simetris, yang berarti separuh yang satu merupakan pencerminan separuh lainnya, dan bahwa median, modus, dan rata-ratanya berimpit dalam satu titik. Ketiga adalah asimptotik, artinya ekor-ekornya menjulur ke minus dan plus tak hingga tanpa pernah menyentuh nilai X atau sumbu datarnya. Fungsi probabilitas distribusi normal ditentukan oleh dua besaran, yaitu mu dan sigma-nya. Namun, integral tertentu untuk penetapan luas di bawah kurvanya sangatlah tidak praktikal, sehingga dibuatlah sebuah distribusi normal standar sebagai pendekatan bagi sembarang distribusi normal. Agar dapat menjadi pendekatan, maka distribusi normal standar mempunyai mu sebesar 0 dan deviasi standar sebesar 1. Dengan ciri itu, maka sembarang X yang berdistribusi normal dapat dikonversikan ke dalam skala Z yang normal standar dengan formula yang demikian ini. Berdasarkan formula konversi tersebut, ketika sebaliknya kita akan menetapkan nilai X yang nilai Z-nya adalah sebesar Z1 misalnya, dapat dilakukan dengan formula kebalikan yang demikian. Pada dasarnya ini adalah memindahkan X ke kiri dan Z ke kanan. Baik, kita jawab soal-soalnya. Ini soal yang pertama. Ada pengamatan selama 10 menitan sebanyak 20 kali dengan hasil sebagai berikut ini. Adapun pertanyaannya adalah sebagai berikut. Silahkan pause videonya sejenak untuk memahami pertanyaan-pertanyaannya. Pola kedatangan dalam rentang waktu tertentu yang bersifat random sesuai dengan eksperimen Poisson. Untuk distribusi Poisson, ada besaran yang harus diketahui, yaitu mu atau expected value-nya. Dalam hal ini expected value dari kedatangan. Informasi pada soal
memungkinkan kita memperkirakan expected value per 10 menitan. Pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan A. Rata-rata dalam interval 5 menitan. Penggunaan subscript 5 memang tidak lazim, namun di sini digunakan untuk kepraktisan penulisan pernyataan. Pertanyaan B. Probabilitas X, yaitu bus yang datang dalam interval 10 menitan sebanyak 3. Pertanyaan C. Probabilitas X, yaitu bus yang datang dalam interval 10 menitan sekurang-kurangnya 3. Pertanyaan D. Probabilitas tidak ada bus yang datang dalam interval 5 menitan atau probabilitas X sebesar 0. Dan pertanyaan E. Probabilitas menunggu antara 5 sampai dengan 10 menit. Sebelum pindah ke lembar berikutnya, kita hitung dahulu expected value yang disediakan oleh soal, yaitu expected value kedatangan bus per 10 menitan. Inilah perhitungannya. Baik, kita lanjutkan. Ditulis ulang expected value per 10 menitan dan pertanyaan secara notasional. Ditunjukkan formula probabilitas Poissonnya. Jawaban pertanyaan A, expected value untuk satuan waktu 5 menitan mestinya adalah sebesar 5 per 10 dari 2,5 atau sebesar 1,25. Jawaban pertanyaan B, probabilitas ada 3 bus datang dalam rentang 10 menitan adalah demikian ini. Atau bisa menggunakan Excel dengan perintah yang demikian. Menghasilkan probabilitas X sebesar 3 adalah 0,21376. Pertanyaan C. Probabilitas sekurang-kurangnya 3 bus yang melintas dalam rentang 10 menitan dapat dinyatakan demikian ini. Atau secara Excel bisa dinyatakan demikian. Akan menghasilkan probabilitas sekurang-kurangnya 3 bus melintas dalam rentang 10 menit adalah 0,45619. Pertanyaan D. Probabilitas tidak ada bus yang melintas dalam rentang 5 menit dapat dinyatakan demikian ini. Atau secara Excel adalah seperti ini. Akan menghasilkan probabilitas tak ada bus melintas dalam rentang waktu 5 menit adalah sebesar 0,28650. Jawaban pertanyaan E. Probabilitas menunggu antara 5 sampai 10 menit. Ini berarti pada 5 menit pertama orang tersebut tidak menjumpai bus yang melintas. Jadi ada 0 bus melintas pada 5 menit yang pertama. Kemudian orang itu bisa mendapatkan bus dalam 5 menit berikutnya. Nah, ada berapa bus yang melintas dalam 5 menit yang kedua itu? Yang pasti bukan 0. Dan walaupun orang penunggu bus hanya akan menaiki satu saja bus yang melintas, namun bisa saja dalam 5 menit kedua itu ada lebih dari satu bus yang melintas. Jadi dalam 2 rentang 5 menitan harus ada 2 peristiwa independen, yaitu 0 bus melintas pada 5 menit pertama dan minimal 1 bus melintas pada 5 menit kedua. Sehingga perhitungan probabilitasnya adalah demikian ini. Probabilitas minimal 1 dapat diubah menjadi demikian. Masukkan angka-angka yang relevan ke dalam formulanya menjadi demikian ini. Sehingga akan menghasilkan perkalian ini. Sehingga probabilitas seorang harus menunggu antara 5 dan 10 menit adalah sebesar 0,20442. Kita lanjutkan dengan soal berikutnya. Soal 2. Silakan pause video untuk memahami soalnya. Begini analisis situasi dari soal. Bu Dede tiba di antrian Bajaj pukul
7.32. Sudah ada 3 orang yang mengantri. Perjalanan Bajaj ke kantor adalah 8 menit. Jalan kaki ke mesin pencatat kedatangan adalah 5 menit. Batas waktu tiba di mesin pencatat agar tidak dianggap terlambat adalah pukul 8. Sebagai proses Poisson, kita memerlukan besaran expected value per interval tertentu. Dalam hal ini ada data yang dapat digunakan untuk memperolehnya, yaitu data perilaku kedatangan Bajaj pada rentang waktu 10 menit. Berdasarkan data tersebut, bisa dihitung expected value kedatangan Bajaj di tempat antrian, yaitu sebesar 6. Sedangkan pertanyaannya adalah sebagai berikut. Silakan pause sejenak untuk memahami pertanyaannya, walaupun nanti akan diulang ketika menjawabnya. Kita lanjutkan. Disajikan kembali analisis soalnya. Jawaban pertanyaan A. Yang ditanyakan adalah pukul berapa Bu Dedeh sudah harus mendapat Bajaj agar tidak terlambat. Waktu yang dibutuhkan Bu Dedeh adalah untuk perjalanan Bajaj dan jalan kaki ke mesin pencatat kedatangan, yaitu selama 13 menit. Sehingga Bu Dedeh sudah harus mendapat Bajaj 13 menit sebelum pukul 8, yaitu pukul 7.47. Jawaban pertanyaan B. Rata-rata jumlah Bajaj yang datang per 5 menit. Berdasarkan hitungan yang sudah dilakukan sebelumnya, maka untuk interval sebesar 5 menit, rata-ratanya menjadi 5/10 dari 6, yaitu sebesar 3 Bajaj per 5 menit. Jawaban pertanyaan C. Selama menunggu sampai dengan pukul 7.47, berapa jumlah Bajaj yang harus datang ke antrian penumpang agar Bu Dedeh tidak terlambat? Tentu saja jumlahnya adalah minimal ada 4 Bajaj yang datang. Jawaban pertanyaan D. Probabilitas Bu Dedeh tidak terlambat. Berarti sampai dengan pukul 7.47 akan ada minimal 4 Bajaj yang datang. Probabilitas minimal 4 dapat dinyatakan sebagai 1 dikurangi probabilitas sebanyak-banyaknya 3. Tentu saja kita perlu memperhatikan interval waktu yang relevan, yaitu dari pukul 7.32 sampai dengan pukul 7.47 atau 15 menit. Jadi mu yang relevan adalah 6 dikali 15 menit per 10 menit atau sebesar 9. Maka dengan Excel dapat dilakukan perintah yang demikian ini. Sehingga probabilitas Bu Dedeh tidak terlambat adalah sebesar 0,9788. Jawaban pertanyaan E. Probabilitas Bu Dedeh mendapat Bajaj antara 15 dan 20 menit. Karena di depan Bu Dedeh sudah ada 3 orang menunggu, maka berarti bahwa dalam 15 menit pertama ada 3 Bajaj kosong yang datang, dan dalam 5 menit berikutnya ada minimal 1 Bajaj kosong yang datang. Perhitungan probabilitasnya dapat dilakukan dengan menggunakan Excel dengan perintah yang demikian ini. Yang pertama adalah probabilitas Poisson sebesar 3 dengan rata-rata 9, dan yang kedua adalah probabilitas Poisson minimal 1 dengan rata-rata 3. Maka probabilitas Bu Dedeh akan mendapat Bajaj antara 15 dan 20 menit adalah sebesar 0,0142. Kita lanjutkan dengan soal 3.